إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات وشرهم شر من تمسك بالدين القويم. رب اختم لنا والمسلمين منك بخير يا خير الناصرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل العود ضيافة للأنام وجعله من شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ابتلى إبراهيم خليله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جعله حبيبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Seraya mengagungkan asmanya dengan kalimat-kalimat thayyibah
Untaian kalimat thayyibah yang melambangkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian dirajut dengan kalimat talbiyah dari para jamaah haji bagaikan satu simfoni raksasa umat manusia yang terus-menerus menggema dan membahana menampilkan satu orkestra kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk kita di Indonesia, sedang berbahagia merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Meskipun sedang berada pada musim pandemi COVID-19. Salah satu hikmah Idul Adha atau Idul Kurban adalah meningkatkan umat Islam agar mencontoh dan meneladani perjuangan serta mengorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-taqarrub ilallah, serta dalam membangun keluarga sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana kita maklumi, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul paling mulia dan paling utama sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang dari 82 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Ibrahim di dalam Al-Quran. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang ikhlas mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam semata-mata untuk memperoleh ridhonya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan predikat kepadanya sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Al-Quran menyebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadikan kesayangannya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi dalam kitabnya Nasaul Ibad menjelaskan, suatu ketika ada umat Nabi Ibrahim yang bertanya kepada beliau, "Wahai Ibrahim, atas dasar apa atau amalan apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan engkau sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah?" Lantas beliau menjawab, ada 3 hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku sebagai kekasihnya. Nabi Ibrahim mengatakan, yang pertama, aku selalu lebih memprioritaskan urusan atau perintah Allah dibanding yang lain. Nabi Ibrahim sangat menginginkan agar Ismail, anak satu-satunya saat itu, hidup hingga dewasa sehingga bisa melanjutkan perjuangannya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Ibrahim menyembelih Ismail, beliau laksanakan dengan sangat ikhlas. Yang kedua, Nabi Ibrahim menyatakan, aku sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jaminan rizki terhadap para hamba-hambanya. Ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan putranya yang masih bayi bersama istrinya Hajar di kota Mekah. Saat itu Mekah masih sepi, belum ada penduduknya, bahkan belum ada air dan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan dan minuman. Akan tetapi dengan penuh tawakal, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat sikap tawakal yang tinggi dari Nabi Ibrahim alaihissalam disertai dengan usaha yang maksimal dari ibunda Hajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan air Zam-Zam yang tidak pernah kering hingga hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim mengatakan, aku sangat dermawan sehingga aku tidak pernah makan siang atau malam kecuali pasti mengajak tamu untuk makan bersama. Dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak segan-segan berjalan 1 mil atau 1,5 kilometer mencari teman yang mau diajak makan. Setiap tahun beliau bahkan berkurban dengan menyembelih 1000 ekor kambing dan 300 ekor unta untuk dibagikan kepada fakir-fakir miskin.
Selain meraih predikat Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapat predikat Abu al-Anbiya, yaitu nenek moyang para nabi. Karena seluruh nabi dari Bani Israel adalah cucu beliau melalui Nabi Ishaq alaihi salam. Demikian juga Nabi Muhammad, keturunan beliau melalui Nabi Ismail alaihi salam. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam sukses membangun keluarga sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga mampu mendidik anak-anak yang soleh bahkan menjadi nabi? Di antara faktor penyebabnya adalah karena beliau sebagai seorang rasul hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Karena makanan dan minuman yang halal akan mendorong seseorang untuk beramal salih, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang salih, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengetahui makanan dan minuman yang halal sehingga boleh dikonsumsi, serta yang haram dan wajib kita hindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kriteria makanan dan minuman yang halal dikonsumsi, yaitu di setiap makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Yang dimaksud halalan adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi dan tidak tergolong dari jenis hewan atau tumbuh-tumbuhan yang diharamkan. Sedangkan maksud thayyiban adalah makanan dan minuman yang memberi manfaat bagi manusia karena telah memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak najis atau mutanajis, tidak memabukkan, tidak menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai umat manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas memberikan petunjuk kepada manusia bahwa makanan dan minuman yang halal dan thayyiban mengandung manfaat bagi mereka, sedangkan yang haram akan menimbulkan mudarat, bahaya, serta merusak kesehatan jasmani dan rohani. Di samping itu, ayat di atas juga memberikan petunjuk bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyiban merupakan ibadah, sedangkan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram dinilai sebagai perbuatan syaitan yang harus kita hindari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam kehidupannya. Di antaranya dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal. Kemudian bisa mempengaruhi sifat dan perilaku manusia. Kemudian dapat mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah dan doa. Bahkan mempengaruhi kehidupan kita di alam akhirat kelak. Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia akan mempengaruhi kehidupannya di alam akhirat jika halal dan thayyib mengantarkan manusia ke surga. Sebaliknya, jika bersumber atau diperoleh dengan cara yang haram mengantarkan ke neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya mari kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan serta pertolongan sehingga kita dapat mengatasi berbagai ujian dan cobaan, serta dapat mewujudkan cita-cita kita Indonesia yang bersih, maju dan bermartabat dengan selalu memberikan nafkah yang halal
serta hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal sebagai fondasi dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. لا إله إلا وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جعل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابه الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا من إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والملحن ما ظهر من البطن وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.